Ada yang memimpin doa? Oleh KM-nya lah, silakan. Oleh KM-nya boleh, silakan. Silakan oleh KM FI1 atau FI2, silakan. Salah satu saja lah. Silakan. Ya, silakan. Saya, Pak. Iya, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Siapa namanya ini? Almaira. Oke, makasih Alma ya sudah memimpin doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillah pada hari ini hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 kita bisa berkumpul ya secara daring dalam pembelajaran dasar-dasar kefarmasian ya. Jadi ucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat salam mari kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum ke materi, sebagai umat Islam ya, sebagai umat Islam, pada hari ini ya, pada hari ini tadi jam 8.30 kurang lebih ada salah satu ulama dalam memperjuangkan agama Islam yaitu Syekh Ali Jabir ya. Jadi Syekh Ali Jabir ya. Jadi Syekh itu dalam diartikan Syekh itu guru ya. Jadi guru ya. Jadi Syekh Ali Jabir meskipun kita tidak pernah bertemu secara langsung, tahunya dari TV atau media sosial yang media sosial yang lainnya, mari kita sama-sama mudah-mudahan beliau Syekh Ali Jabir diterima amal ibadah oleh Allah, diterima amal ibadahnya oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita sama-sama mengucapkan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Al-Fatihah. Ya, apa ya namanya? Ya manusia manusia pasti akan mati, ya, manusia pasti akan meninggal. Baik bapak atau kalian, baik yang bapak duluan atau yang kalian duluan yang meninggal ya, pasti akan meninggal. Sebagai seorang manusia, meninggal itu kejadian yang apa namanya luar biasa yang terjadi pada manusia ya, yang harus dilakukan yang harus dilalui oleh manusia. Sebelum meninggal, kalau yang jadi sebelum meninggal ya, sebelum meninggal ada amalan yang tidak akan terputus ya, tidak akan terputus oleh
dia hidup atau sudah mati, yaitu diantaranya punya ilmu ya, punya ilmu yang bermanfaat, mempunyai ilmu yang bermanfaat. Kalian nanti jadi salah satu profesi nanti kalian kalau ingin setelah meninggal kemudian dikenal oleh manusia yang lainnya adalah adanya ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lainnya. Jadi satu ilmu yang bermanfaat ya. Ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu itu salah satunya adalah ilmu itu bisa mendekatkan diri kepada Allah ya. Kita belajar dasar-dasar kefarmasian ini nanti berimbas kepada pekerjaan kalian nanti setelah lulus dari SMK ya. Eh, Meskipun demikian tetap dalam belajar sesuatu niatkan belajar itu karena Allah Ta'ala. Eh, Bapak doakan mudah-mudahan kalian nanti setelah lulus dari sini dari SMK 7 ya, kalau ada ingin yang bercita-cita ingin menjadi guru, jadilah guru yang bisa mengajarkan anak didiknya bisa dekat dengan Allah ya. Tidak hanya sebagai guru, kalau nanti kalian jadi pemimpin suatu perusahaan ya, misalkan jadi pemimpin dari pabrik farmasi ya, dari pemimpin dari industri farmasi misalkan ya, amin ya, mudah-mudahan dari anak bapak ini ada yang bisa jadi pimpinan di sebuah industri farmasi ya, amin. Uh, Jadilah pemimpin yang bisa mengajak karyawannya, jajaran stafnya itu bisa mendekati pada Allah ya, karena itulah yang akan menjadi pahala yang bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik, kita langsung saja ke materi ya, dasar-dasar kefarmasian ya. Bapak nanti ini Bapak pengantar dulu, nanti setelah ini akan dibahas oleh Ibu Mega ya, oleh Ibu Mega. Mengingatkan saja ini adalah tentang materi praktikum resep ya, praktikum resep. Praktikum resep ini sebelum praktek kalian harus mengetahui dulu tentang jurnal praktikum ya. Jadi sebelum praktek resep ini harus mengetahui dulu tentang jurnal praktikum ya. Baru setelah jurnal praktikum itu dibuat, baru kita tinggal mempraktekkan dari jurnal resep yang akan dipraktekkan. Kita tahu bahwa sebelum kita kepada praktek resep, kita membahas dulu tentang jurnal. Sebelum ke jurnal, kita membahas dulu tentang resep ya. Bapak ingatkan ya, apa itu resep ya? Resep itu adalah suatu permintaan tertulis ya. Jadi resep itu apa sih? Resep itu permintaan tertulis ya dari seorang dokter ya, baik itu dokter umum, dokter gigi atau dokter hewan, kepada siapa? Kepada apa ini adalah apoteker, pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien ya. Jadi resep ini adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, baik dokter umum, dokter gigi, dokter hewan. Kepada siapa resep ini tujuannya? Kepada apa ya? Apa huruf besar ya? Apa ini apa? Apoteker, pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien ya. Jadi direview kembali resep adalah permintaan tertulis dari dokter umum, dokter gigi atau dokter hewan kepada apoteker, pengelola apotek untuk menyediakan apa? Untuk menyediakan obat dan menyerahkan obat tersebut kepada pasiennya. Jadi kata kuncinya nanti ada penulis resep yaitu dokter, ditujukannya ke siapa, yaitu kepada apoteker. Untuk apa? Untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien ya. Jadi itu adalah definisi resep. Oke,
Boleh diulang oleh seorang apa itu resep? Boleh, silakan. Nanti ada catatan nilai di Bapak. Saya mau Pak. Tinggal ini sajalah, coba raise hand. Oke, Belinda, silahkan. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter gigi maupun dokter hewan kepada apoteker untuk menyerahkan dan menyediakan sediaan farmasi. Oke, siapa lagi raise hand? Sudah Pak. Oke, makasih Belinda. Oke, Laisa, mana Laisa? Silakan, Laisa. Resep ada tertulis dari dokter umum, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan obat kepada pasien. Oke, baik, makasih Laisa. Ya, Oke, Pak. satu lagi siapa? Raise hand. Oke, Naila, silakan. Naila, silakan. Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, baik itu dokter umum, dokter gigi, ataupun dokter hewan, kepada APA untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien. Oke, baik, makasih ya sudah mereview kembali definisi resepnya. Oke ya, jadi nanti kalau resepnya itu sudah ada, nanti kan resep datang ya, resep datang, nanti kemudian dibuatkanlah jurnal ya, jurnal praktikum. Jadi jurnal ini adalah untuk membantu jadi proses penyediaan obatnya. Jadi praktikum resep jadi jurnal ini adalah untuk membantu menyediakan obat dalam resep ya. Oke, format jurnal ini seperti apa? Yang seperti yang dulu pernah dijelaskan oleh Bu Mega ya, bahwa format jurnal itu nanti ada kelengkapan satu, ada kelengkapan resep ya. Jadi kelengkapan resep ini mulai dari resep yang lengkap itu apa saja, mulai dari ada nama dokter, ada alamat, ada surat izin praktek dokter ya. Kemudian ada penggolongan obat dan dosis maksimal. Jadi nanti itu resep itu pasti mengandung obat dan obat tersebut termasuk kategori obat apa ya. Dalam penggolongan obat ini bisa dibagikan ada obat keras, ada obat narkotik, ada obat psikotropika, ada obat keras, ada obat bebas terbatas, dan ada obat bebas ya. Jadi setiap obat itu ada penggolongan obatnya. Kita harus bisa mengetahui obat yang ada dalam resep tersebut termasuk obat golongan apa ya. Apakah dia itu obat narkotik, obat psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, atau obat bebas. Karena masing-masing obat ini mempunyai apa namanya harus akan memiliki catatan tersendiri. Seperti kalau nanti obatnya itu obat narkotika, maka dalam isian kelengkapan resep itu harus ada alamat pasien ya. Untuk mengetahui penggolongan obat ini, maka nanti akan dilihat pengeluaran obatnya itu dalam kalau dalam praktek resep itu biasanya dalam buku ISO atau informasi substitusi obat itu sudah ada kodenya. Apakah obat ini termasuk obat bebas dan terbatas. Kemudian obat ini mempunyai, kalau tidak semua obat ini mempunyai dosis maksimal. Jadi dosis maksimal ini biasanya untuk obat keras ya. Jadi setiap obat keras itu umumnya mempunyai dosis maksimal ya. Jadi obat keras dia pasti mempunyai dosis maksimal. Pengertian obat keras karena ada mata pelajaran Undang-Undang Kesehatan UK ya oleh
UK oleh Bu Lilis ya, kalau nggak salah UK oleh Bu Lilis, oleh siapa? UK. Iya, Pak. Oleh UK ya, nanti Iya, Pak. dipelajari ya apa itu obat keras. Obat keras ini pasti dia mempunyai dosis maksimal, ya, mempunyai dosis maksimal. Tapi tidak semua yang mempunyai dosis maksimal itu obat keras ya. Kenapa obat keras itu ada dosis maksimalnya? Karena kalau obat keras itu dia di atas penggunaannya itu di atas dosis maksimal, maka dia itu akan menyebabkan kematiannya. Jadi perlu nanti ditulis tentang dosis maksimal ini. Kemudian yang ketiga adalah teori atau usul atau keistimewaan. Teori usul keistimewaan ini adalah setiap obat itu akan mempunyai ciri khas ya, ciri khas tersendiri ya. Ada yang apalagi kalau obat tersebut misalkan saja teorinya itu ada obat yang kalau dia itu disimpan di udara itu akan terurai obatnya, sehingga perlu ditambahkanlah zat pengering agar obat tersebut bisa digunakan ya. Jadi nanti mengenai teori usul keistimewaan ini adalah mengenai obat tersebut ya. Obat tersebut biasanya memiliki keistimewaan tersendiri ya, tersendiri. Kemudian yang keempat ada perhitungan bahan. Jadi nanti dalam resep itu ada obat. Tentu kalau ada obat ada jumlahnya. Jadi nanti dalam jumlah obat bahan tersebut dihitung berapa kebutuhannya. Kemudian di sini ada perhitungan lain-lain. Kalau ini perhitungan ini ditulis kalau sekiranya dalam perhitungan bahan itu tidak terisi di perhitungan bahan, maka ditulis di perhitungan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah perhitungan dosis maksimal. Perhitungan dosis maksimal ini untuk obat keras ya. Jadi obat yang punya dosis maksimal itu harus dihitung dosisnya ya, supaya tidak terjadi kematian ya pada kalau dia itu lebih. Kemudian yang ketujuh ada penimbangan. Penimbangan itu adalah menuliskan obat yang ada di lab ya, beserta dengan jumlahnya. Kemudian yang kedelapan adalah teknik pembuatan. Jadi bagaimana caranya membuat obat tersebut ya, entah itu nanti membuat sediaan serbuk, salep, serbuk tabur, krim, pasta atau dan sebagainya. Kemudian yang sebenarnya ada wadah dan etiket, tentu saja dalam obat harus ada dan wadah atau dan etiketnya. Sebentar, Bapak mau nanya, kalau wadah dan wadah etiket atau label sudah pernah lihat belum ini kalian? Sudah, Pak. Sudah, oke ya, udah ada etiket yang ini ya. Nah, ini yang tadi kelengkapannya. Jadi Pak hari ini mencoba untuk mereview kembali ya, kalau nanti ada yang lupa. Kemudian ini kelengkapan resep ya, kelengkapan resep meliputi nama dokter, alamat, sip dokter, tanggal pembuatan resep, kemudian nama sediaan, aturan pakai para dokter, nama pasien, umur dan alamat pasien ya. Jadi ini saya kira oleh Bu Mega sudah dibahas mengenai apa saja yang harus diisikan di sini. Kemudian ini penggulangan obat dan dosis maksimal ya. Jadi ada obat narkotik. Jadi kalau obat narkotik nanti tulis di sini ya. Salah satu obat narkotik adalah kodein. Jadi kodein ini termasuk obat narkotik. Nanti kalau obat keras ini nanti kalau ada dua obat tuliskan dua ya, satu, dua. Nanti tulis DM satu kalinya berapa, DM satu harinya berapa ini nanti. Kemudian ini teori ya, teori usul keistimewaan. Nanti teori ini adalah nama Latin, itu nama Latin yang harus diartikan seperti singa dan sebagainya. Jadi resep itu menggunakan bahasa Latin ya, jadi resep itu menggunakan bahasa Latin. Bahasa Latin ini adalah bahasa Latin yaitu bahasa mati ya, artinya dia itu tidak akan mengalami perkembangan ya. Jadi sudah mati saja. Seperti bahasa Latinnya R, dalam resep itu kan ada tanda R, ditulisnya recipe, dibacanya itu recipe.
itu dari dulu sampai sekarang bahasa Latinnya itu saja resipe, 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 terus saja tidak mengalami perubahan. Ya, jadi nanti nama Latin yang ada di resep nanti ditulis ya. Kemudian nanti ada pemberian obat yang ada resep dilihat dari farmakope ya. Jadi nanti diharapkan itu ada buku farmakope. Jadi farmakope ini adalah buku yang memuat tentang bahan bahan obat ya. Baik itu farmakope itu umumnya itu farmakope berisi ada bahan baik itu bahan aktif maupun bahan tambahan ya. Kemudian ada sinonim obat. Sinonim obat adalah nama lain yang ada pada resep bisa dilihat di farmakope. Jadi sinonim ini kesamaan ya seperti nama latinnya itu adalah acetaminophen, maka sinonim itu adalah paracetamol. Kemudian pernah kalian mendengar aspirin ya, aspirin ya. Padahal itu nama latinnya itu adalah acidum acetyl salicylicum ya. Jadi nanti obat itu ada nama latinnya, ada nama sinonimnya. Nanti harus tahu ya nama sinonim obat tersebut ya. Kemudian ada khasiat obat ya, khasiat obat atau kegunaan ini dalam resep itu bisa dilihat dari ISO ya, bisa dilihat dari ISO. Kemudian ini usul ya, usul jika ada yang harus diusulkan kepada pengawas, contohnya para dokter, pengguna laktosa dan sebagainya. Jadi nanti di resep itu kalau ada kalian itu ada di resep kan resep yang lengkap itu ada ini ya, resep yang lengkap itu ada 10 misalkan ya. Nah, nanti kalau pada saat dilihat resepnya itu tidak ada para dokter, maka kalian nanti dituliskan di bagian usul para dokter tanda tanya ya, artinya minta tata tangannya. Kemudian ketiga keistimewaan ya, jadi keistimewaan pada satu obat yang ada pada resep yang seperti yang tadi ya. Jadi obat tertentu ada mempunyai ciri khas ya, seperti peroxisulfas ya. Seperti peroxisulfas ya, peroxisulfas itu mudah menarik air, dia itu bentuknya kristal ya. Kalau dia digerus langsung di sediaan serbuk, maka dia itu akan mencair. Kita tahu bahwa syarat serbuk itu harus kering ya. Jadi kalau serbuk itu cair, maka pembuatan serbuknya itu gagal ya. Kemudian yang ini pertambahan ya, itu menghitung bahan-bahan yang akan digunakan yang terdapat pada resep ya. Jadi nanti bahannya yang ada di resep nanti dihitung berapa jumlahnya. Kemudian ada perhitungan lain-lain jika ada perhitungan di luar perhitungan bahan dan perhitungan dosis maksimal. Jadi ini kalau perlu ya, kalau tidak perlu ya tidak usah ya. Kemudian perhitungan dosis maksimal itu menghitung dosis maksimal untuk obat keras atau obat narkotik jika ada pada resepnya. Jadi yang dihitung di sini adalah hanya obat yang mempunyai dosis maksimal. Kemudian yang penimbangan itu menuliskan berat bahan-bahan yang akan ditimbang sesuai dengan perhitungan bahan. Jadi penimbang itu hanya menuliskan nama obat yang ditimbang beserta jumlahnya ya. Jadi di penimbang itu tidak ada perhitungan lagi ya, langsung ke pada penimbangan. Teknik pembuatan yaitu maksudnya menuliskan cara membuat obat yang diminta pada resep ya, sehingga nanti dalam materi serbuk ada pembuatan zat aktif ya, nanti kalau zat aktifnya A bagaimana cara membuatnya, nanti kemudian dituliskan di sini seperti ini. Kemudian ada wadah dan etiket ya. Wadah itu ada tempat akhir sediaan, jadi nanti sediaan yang sudah jadi dia dimasukkan ke dalam wadah ya. Wadah ini nanti ada pot, ada plastik clip, ada botol dan lain sebagainya. Kalau pot itu biasanya untuk bisa untuk sediaan kapsul ya, plastik clip dia untuk sediaannya serbuk. Kalau botol ini nanti untuk sediaannya cairannya seperti larutan, sirup dan sebagainya. Kemudian ada etiket ya, etiket warna etiket yang digunakan. Nanti etiket itu ada dua, ada etiketnya warna putih, ada etiketnya warna biru ya. Etiket warna putih artinya etiket yang ditujukan untuk obat yang dia itu dimasukkan ke dalam mulut atau secara peroral ya. Sedangkan warna etiket biru adalah etiket yang dimasukkan selain tidak melalui
sediaan mulut atau sediaan per orang. Kemudian nanti sehingga nanti untuk injeksi itu etiketnya biru, warna biru ya. Label nanti jenis label yang digunakan. Jadi label nanti ada label NI, ada label kocok dahulu. Label ini adalah identitas ya. Kalau di obat keras, maka dia itu pasti dikasih label ne idolatur ya, label NI ya. Kemudian kalau dia itu sediaannya suspensi, sediaan cair ya, yang harus memakai label kocok dahulu ya. Jadi nanti label ini disesuaikan dengan obat yang akan diberikan. Setelah itu kemudian etiket label ini menempelkan etiket dan label yang digunakan. Jadi nanti etiket dan label ini ditempelkan di sediaannya dan ditempelkan juga di jurnalnya. Jadi etiket dan label yang ditempelkan di baik itu di jurnal ataupun di sediaan itu harus sama ya. Jadi jangan sampai berbeda. Kalau resep ini sudah menerima belum? Kalau resep yang ini pernah menerima belum? Belum, Pak. Pernah mendapatkan resep dari Ibu Mega? Pernah belum? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah. Oke. Di sini ada, coba di sini ini kan namanya resep ya, ini namanya resep. Berdasarkan kelengkapan resep, kalau cara membacanya sudah dibahas belum cara membacanya? Sudah, Pak. Oke, cara pembaca dulu. Kalau ini maksudnya apa nih? L ini. Resipe. Artinya apa? Ambillah kalau nggak salah, Pak. Ambil. Oke, betul Pak, ya. Bapak maaf, PT-nya nggak keluar di saya. Kalau nggak keluar, Iya, padahal tadi keluar, tapi sekarang tiba-tiba nggak ada. oke. Yang lain kelihatan nggak yang lain? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke ya, jadi ini apa namanya? Berarti ada yang nggak masuk ya, berarti ada yang nggak bisa terlihat ya Sudah, PPT-nya. Pak, baru muncul lagi sekarang. Oh, baru muncul, oke. Ya, Pak. Makasih. Ini ya, ini kalau ini M sebentar, MF apa artinya? MF pulat nomor 10 apa artinya? Misfec pulveris numeru decim. Ya, artinya apa artinya? Campur dan buatlah serbuk bagi 10 bungkus. Oke, baik. Ya, ini adalah contoh resep serbuk ya, resep serbuk. Nanti ini kalian akan praktek bisa ini setelah ini resepnya jadi, kemudian nanti jurnalnya dibuatkan ya. Tentu kalian sudah pernah membuat jurnal sediaan serbuk ya. Jadi nanti berdasarkan kelengkapan nanti ini ada yang belum lengkap. Pertama itu belum ada paraf dokternya di sini ya. Jadi belum ada paraf dokter serta alamat pasien. Jadi nanti resep ini nanti kalian dikerjakan di jurnal, kemudian untuk sementara itu tidak dipraktekkan dulu ya karena kondisinya itu sedang apa namanya sekolah tidak boleh dulu melakukan pembelajaran praktek ya. Sekolah tidak melakukan praktekum ya. Sebentar. Oke, sebelum gini, apakah kalian masih bisa
apa yang Bapak ucapkan masih bisa dipahami yang Bapak ucapkan nggak? Ini kalian bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan? Mengerti, Pak. Oke, Bapak akan menerangkan coba dengan cepat ya, tidak menerangkan dengan cepat, nanti tolong diulangi oleh kalian ya. Nanti akan masuk kepada nilai. Nah, di grup di Meet ini sudah ada Bu Mega ya, sudah ada Bu Mega. Nanti Bu Mega kan yang akan mencatat di antara kalian siapa yang nanti kalian menyebutkan ya nama dan kelasnya apa ya setelah Bapak menguraikan penjelasan dari pembuatan jurnal daripada sediaan resep ini ya. Oke ya, kalian konsentrasi ya, konsentrasi dengan sebaik-baiknya ya. Baik, Bapak akan silakan kalau mau ditulis tulis, tapi Bapak ini tidak akan diulang lagi ya, diulangnya sebentar saja. Oke, nanti di jurnal nanti yang pertama itu kelengkapan resep. Kelengkapan resep dari resep ini belum ada, yang lainnya ya kelengkapan identitas resep yang lainnya ada, yang belum ada itu adalah paraf. Yang pertama adalah paraf dokter, yang kedua adalah alamat dokter, itu yang pertama. Jadi satu kelengkapan resepnya itu yang pertama, yang tidak adanya itu adalah paraf dokter. Yang kedua itu adalah alamat pasien. Yang kedua mengenai teori usul atau keistimewaan. Untuk paracetamol ini dia itu bentuknya itu serbuk ya. Laktosa juga sama bentuknya serbuk. Paracetamol ini fungsinya itu adalah sebagai analgetik antipiretik, artinya itu paracetamol itu bisa menurunkan panas dan menghilangkan nyeri ringan ya. Yang kedua, laktosa ini berfungsi sebagai zat tambahan. Dia fungsinya itu untuk sebagai pengisi dalam sediaan serbuk dan ada juga dan tambahan pula sebagai pemanis ya. Jadi yang kedua, teori usul atau keistimewaan paracetamol ini bentuknya serbuk, dia itu merupakan zat aktif, rasanya pahit. Khasiatnya itu adalah sebagai penurun panas dan menghilangkan nyeri ringan ya. Kemudian laktosa ini bentuknya serbuk, warnanya itu putih. Kemudian fungsinya itu adalah sebagai zat tambahan, yaitu sebagai pengisi dalam serbuk dan dia juga bisa sebagai perasa ya. Yang ketiga adalah perhitungan bahan. Untuk perhitungan bahannya, yang pertama satu paracetamolnya itu adalah 2 gram ya. Kemudian laktosanya itu adalah 2 gram ya. Kenapa paracetamolnya itu 2 gram, laktosanya itu 2 gram? Karena dari pembacaan ini kita coba baca ya. R paracetamol 2, laktosa 2 ya. Resipe paracetamol dalam bahasa Latin dulu ya. Resipe paracetamol gramata unam. Laktosa gramata unam. Artinya ambillah paracetamol 2 gram, kemudian laktosanya 2 gram. Ya. Jadi bahasa Indonesianya, ambillah paracetamol 2 gram, laktosanya 2 gram. Kemudian ada Misovac pulveris nomor 10. Dalam bahasa Latinnya yang tadi ya, M itu Misovac pulveris nomor 10. Dalam bahasa Indonesia artinya bahasa Indonesia ya, campur buat serbuk sebanyak 10 bungkus. Bahasa Indonesia campur, M itu mise artinya campur, F itu vac artinya buat, pulp itu adalah pulveris atau serbuk, nomero itu sebanyak 10 ya, desem ya. Di bahasa Latinnya mise vac pulveris nomero desem. Mise vac pulveris nomero desem, artinya campur buat serbuk tidak terbagi sebanyak 10. Kemudian signa bis dedie pulpis unam ya.
tandailah sehari 2 kali 1 bungkus ya. Tadi kembali ke perhitungan bahan. Jadi nanti berdasarkan artinya itu sudah jelas ya. Jadi ambillah paracetamol 2 gram, kemudian laktosanya 2 gram. Kemudian bahan yang ini paracetamol dan laktosa ini dicampur. Paracetamol dan laktosa ini dicampur. Kemudian dibuatlah serbuk sebanyak 10 bungkus. Artinya paracetamol 2 gram dan laktosa 2 gram ini bahan ini untuk 10 bungkus ya. Jadi berdasarkan arti daripada bahasa Latin yang ada di resep ini, paracetamol 2 gram dan laktosa 2 gram ini untuk 10 bungkus. Kalau begitu nanti perhitungan bahannya, 1 paracetamolnya itu adalah 2 gram, laktosanya itu 2 gram. Ya. Kemudian perhitungan lainnya tidak usah ditulis ya, karena belum ada, karena baru pertama kali, karena ini resep belum ada obat keras ya. Kemudian selanjutnya perhitungan DM. Perhitungan DM ini tidak ada ya, karena paracetamol dan laktosa itu tidak ada ya. Tidak ada. Kemudian pembuatannya itu yang pertama, masukkan sedikit laktosa ke mortir ya. Jadi masukkan sedikit laktosa. Jadi ini laktosa sebagai zat tambahan. Jadi pembuatannya adalah masukkan sedikit laktosa ke dalam mortir, gerus halus ya. Kemudian yang kedua, masukkan paracetamol, gerus halus ad homogen. Yang ketiga, masukkan sisa laktosa, gerus halus ad homogen. Baru selanjutnya setelah semuanya homogen, bagi menjadi 2 bagian, masing-masing bagian untuk 5 bungkus ya. Kemudian selanjutnya pembuatan selanjutnya, kemas dan beri etiket ya, kemas dan beri etiket. Oke, Pak ulang ya. Pak ulang sebentar saja. Nanti disesuaikan dengan ini ya, sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Yang ada di sini. Oke ya, diulang ya semua ya. Kalau pertama kelengkapan resep, jadi yang pertama kelengkapan resep ini belum lengkap, yang belum itu adalah belum ada paraf dokter dan belum ada alamat pasien. Itu yang pertama. Yang kedua, oh ya tadi kelewat ya, penggolongan obat dan dosis maksimal untuk paracetamol ini dan laktosa ini adalah dia itu termasuk golongan obat bebas. Dosis maksimalnya tidak ada. Kemudian yang ketiga, teori usul atau keistimewaan. Teorinya paracetamol ini dia itu bentuknya serbuk, rasanya pahit, kemudian dia sebagai zat aktif, khasiatnya sebagai analgetik, antipiretik, artinya dia bisa sebagai penurun panas dan pereda nyeri. Kemudian laktosa ini bentuknya serbuk, warnanya putih, fungsinya dia itu sebagai zat tambahan, selain sebagai pengisi, dia juga sebagai pemanis ya, menyebabkan rasa manis. Kemudian yang keempat, untuk perhitungan bahannya berdasarkan dari cara pembuatannya. Yang pertama, paracetamolnya 2 gram, kemudian laktosanya 2 gram. Untuk perhitungan lain-lainnya tidak ada. Untuk yang keenam, perhitungan dosis maksimalnya juga tidak ada, karena paracetamol dan laktosa tidak mempunyai dosis maksimal. Untuk penimbangannya, paracetamol 2 gram, laktosanya 2 gram. Kemudian untuk teknik pembuatannya, yang pertama, masukkan laktosa sedikit, gerus halus. Kemudian yang kedua,
masukkan paracetamol, gerus, halus, ad, homogen. Kemudian yang ketiga, masukkan sisa laktosa, gerus, halus, ad, homogen. Yang selanjutnya, kumpulkan bagi menjadi 2 bagian, masing-masing bagian untuk 5 bungkus. Selanjutnya kemas dan beri etiket ya. Jadi nanti ini pembuatannya yang pertama di sini ya, masukkan SL sedikit, gerus halus untuk menutupi pori-pori mortir. Yang kedua, masukkan paracetamol, gerus halus, ad, homogen. Kalau satu zat itu gerus halus, tapi kalau sudah campuran antara 2 zat, ada paracetamol dan ada SL dan ada laktosa dan ada paracetamol, maka gerus halus, ad, homogen. Kemudian nomor 3, masukkan sisa laktosa, gerus halus, ad, homogen. Selanjutnya kumpulkan bagi menjadi bagian, masing-masing bagian untuk 5 bungkus. Kemudian kemas dan beri etiket. Wadah dan etiketnya, wadahnya adalah plastik klip, etiketnya warna putih. Etiketnya seperti apa? Nanti ada nama apoteknya, ada alamat, ada nama apanya, ada sip apa. Kemudian nanti dikasih nama pasiennya siapa? Randi, nama Randi. Nanti etiketnya sehari 2 kali 1 bungkus. Untuk labelnya belum ada karena tidak termasuk obat golongan keras. Oke, siapa yang bisa mengulangi, yang mereview yang Bapak barusan sampaikan? Bapak, aku mau nyoba. Ya, siapa namanya? Sama kelas apa? Namanya Alia Utami, kelas 10 Farmasi Industri 1. Oke, Alia Utami silakan. Tapi kalau misalnya masih kurang lengkap, diperbaiki ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti terakhir diperbaikinya. Oke, silakan Alia Utami. Yang pertama, kelengkapan resepnya itu nggak ada paraf dokter sama nggak ada alamat pasien. Terus yang kedua, itu penggolongan obatnya, paracetamol sama laktosa itu obat bebas. Terus yang bagian 3, teori untuk keistimewaan itu, paracetamol berbentuk serbuk, rasanya pahit, zat aktif, berfungsi sebagai analgetik dan antipiretik untuk menurunkan panas dan meringankan nyeri. Laktosa itu serbuk putih sebagai zat tambahan, rasanya manis, dan pengisi dalam serbuk. Lalu yang keempat, perhitungan bahan itu paracetamol 2 gram, laktosa 2 gram. Terus perhitungan lain-lainnya nggak ada. Perhitungan dosis maksimalnya nggak ada karena paracetamol dan laktosa itu obat bebas, bukan obat keras. Lalu penimbangan itu paracetamol 2 gram, laktosa 2 gram. Terus teknik pembuatan, pertama-tama masukkan laktosa sedikit, gerus halus. Lalu masukkan paracetamol, gerus halus, ad homogen. Lalu masukkan sisa laktosa, gerus halus, ad homogen. Lalu kumpulkan untuk 5 bungkus, dibagi untuk 5 bungkus. Terus wadahnya plastik klip, etiket putih, diberi nama apotek, nama apa, dan pakai SIP. Segitu, Pak. Oke, baik. Oke, etiketnya gimana? Etiketnya cara penggunaannya, Alia? Etiketnya cara penggunaan. Cara penggunaannya. Nama pasiennya siapa? Nama pasiennya? Nama pasiennya Randi. Penggunaannya? Penggunaannya pemakaian 2 kali sehari 1 bungkus. Sehari 2 kali 1 bungkus. Baik, Alia, terima kasih atas mereviewnya. Ya, Bapak, sama-sama. Oke, yang lain coba raise hand lah, raise hand, silahkan. Aku mau coba, Pak. Siapa namanya? Almaira. Oke, Almaya, silahkan. Kelengkapan resep. Di kelengkapan resepnya yang nggak ada yang pertama paraf dokter sama alamat pasiennya. Terus untuk penggolongan obat dan dosis maksimal, penggolongan obatnya
Paracetamol termasuk obat bebas, laktosa juga termasuk obat bebas, dan untuk dosis maksimalnya nggak ada. Yang ketiga, usulnya paracetamol tablet diambil zat berkhasiatnya, laktosa sebagai zat penambah. Keistimewaannya, laktosa sebagai zat tambahan, paracetamol sebagai analgetik dan antipiretik. Perhitungan bahannya, paracetamol 2 gram dan laktosa juga 2 gram. Perhitungan dosis maksimalnya nggak ada. Penimbangan bahannya 2 gram Bapak maaf, Alma lupa yang di penimbangan bahannya. Paracetamolnya berapa paracetamolnya? Paracetamolnya 2 gram, laktosanya 2 gram. Oke, terus? Teknik pembuatannya yang pertama, masukkan laktosa sedikit untuk melapisi pori-pori mortir dan gerus AD halus. Lalu masukkan paracetamolnya, gerus AD halus dan AD homogen. Lalu masukkan sisa laktosanya, AD halus dan AD homogen. Lalu kumpulkan serbuk, bagi 2 sama berat, dan masing-masing untuk 5 bungkus. Lalu masukkan ke dalam pot serbuk atau plastik kip dan berikan etiket warna putih. Untuk kemasannya, etiketnya berwarna putih dan di etiketnya berada nama apotek, alamat apotek, apa, IPA, nomor resep, tanggal resep dibuat, nama pasien, dan pemakaiannya serta tanda tangan apa. Seperti itu, Pak. Nama pasiennya siapa? Nama pasiennya? Nama pasiennya Randi, berumur 6 tahun. Cara pemakaiannya? Sehari 2 kali 1 bungkus. Oke, baik. Oke, makasih ya Almalira ya. Ya, Bapak, sama-sama. Oke, ada lagi silakan. Raise hand lah, raise hand. Oke, Belina silakan. Pertama-tama, nomor 1 ada kelengkapan resep. Di resep ini yang tidak ada adalah obat bebas dan tidak dosis maksimal karena tergolong obat bebas. Kemudian teori, usul, dan keistimewaannya adalah paracetamol adalah serbuk zat aktif, rasanya pahit, lalu menurunkan panas sebagai analgenik dan antipiterik. Lalu laktosa adalah zat serbuk juga, etiket berwarna putih, serbuk pengisi dalam zat tambahan, mengisi persediaan dan sebagai perasa. Keempat, perhitungan bahan, yaitu paracetamol 2 gram, laktosanya 2 gram. Kenapa 2 gram? Karena dari pembacaan ini resi paracetamol 2 gram dan laktosa 2 gram. Kemudian perhitungan lain-lainnya kurang tahu, Pak. Belum ada. Ada Tidak ada pertemuan lainnya. Ya, perhitungan dosis maksimal tidak ada. Lalu di sini ada MF full no X yang artinya campur dan buanglah serbuk sejumlah 10. Lalu di sini ada S2D DPL yaitu signa 2 di pulveres yang artinya tandai sehari 2 kali 1 bungkus. Kemudian teknik pembuatan yaitu masukkan laktosa untuk melapisi pori-pori mortir, gerus AD halus, lalu masukkan paracetamol dan homogen, masukkan
laktosa, gerus, halus, dan homogen. Kumpulkan serbuk, bagi 5 sama berat masing-masing untuk 10 bungkus. Lalu bungkus serbuk masukkan ke dalam pot serbuk atau plastik klip, lalu beri etiket putih. Kemudian diberi label yang berisi alamat apotek, apa, SIPA, nomor resep, nama pasien, cara pemberian obat, tanggal dibuatnya obat, dan tanda tangan. Sudah, Pak. Oke, baik Bu Indah ya. Terima kasih ya sudah bersedia untuk mereview kembali. Oke, satu lagi siapa? Coba ada hand, bosnya nggak kelihatan. Raise hand silakan. Rena silakan, Rena Mardiana silakan. Rena silakan aktifkan ke Nomor audionya. Nomor Silakan. 1, kelengkapan resep. Yang tidak ada itu paraf dokter dan alamat pasiennya. Kemudian ada penggolongan obat, paracetamol itu sama laktosa adalah obat bebas. Nomor 3, mengenai teori usul dan kelengkapan, paracetamol berbentuk serbuk, zat aktif, rasanya pahit, digunakan untuk menurunkan panas dan meringankan nyeri. Sementara laktosa, serbuk putih sebagai zat tambahan untuk mengisi suatu serbuk. Perhitungan bahannya, paracetamol 2 gram, laktosanya juga 2 gram. Ada juga tulisannya yaitu Misevac DTLS dosis Proveres numerodesam campur dan buat sebanyak 10 bungkus. Kemudian ada juga Signa Disdedipulvis 6, maaf Pak kalau salah. Tandailah sehari 1 bungkus. Yang kelima, perhitungan lain-lain tidak ada. Perhitungan dosis maksimalnya juga tidak ada. Penimbangannya kurang tahu juga, tadi kelewat. Yang terakhir, pembuatan. Masukkan sedikit laktosa untuk lapisi mortir gerus halus. Masukkan paracetamol, gerus halus, dehomogen. Masukkan sisa laktosa, dehomogen. Kumpulkan menjadi 2 bagian, bungkus masing-masing menjadi 5 bungkus, dan beri etiket. Wadahnya plastik klip, etiket putih atas nama pasien Randi, pemakaiannya 1 hari 2 kali 1 bungkus. Sehari 2 kali 1 bungkus. Sudah, Pak. Oke, baik Rena, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Oke, jadi nanti penggunaan ini ya, untuk penggunaannya ini ya. Signa bis DDE pulveres unam S ini tandailah ya. Bis DDE itu bahasa latinnya bis DDE. Artinya ini dulu nih, DDE ini artinya sehari. Jadi sini sehari. Jadi bis DDE artinya dibalik ya sehari. Jadi sehari. Bis ini 2 kali. Jadi, sehari 2 kali ditulis 1 bungkus ya. Jadi nanti di cara penggunaannya ini adalah tandailah, di sini nanti artinya sehari dari DDY ya. Jadi DDY artinya sehari bis itu 2 kali, 2 sehari 2 kali pulveris unam 1 bungkus ya. Jadi 1 dulu 1 bungkus. Nanti di cara penggunaan di dalam bentuk huruf ya, tidak angka. Kalau dalam pada saat praktek ya, dalam lapangannya dalam angka ya. Oke, sebelum lanjut yang lainnya, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Silakan. Ada yang ditanyakan dulu nggak?
atau cukup jelas? Cukup, Pak. Oke, ternyata mudah ya, Cukup, ternyata. Pak. Oke, ternyata cukup mudah ya. Ternyata untuk membuat jurnal praktik itu mudah ya. Eh, jadi nanti mudah itu ternyata setelah pahamnya. Jadi setelah pahamnya, untuk paham maka kita harus sering tahu dulu ya. Jadi nanti setelah tahu baru ke paham ya. Jadi nanti penjelasan yang panjang ternyata kalau kalian itu mengerti eh, cukup dengan begini itu sudah tahu bagaimana cara membuat bisa mengerjakannya di jurnal ya. Kalau tidak ngerti ya pasti tidak akan bisa mengerjakannya ya. Jadi tadi ada 4 orang yang sudah mengungkapkan kembali, mereview kembali apa yang Bapak ucapkan. Ternyata mudah ya, ternyata Bapak anggap mudah ya dalam membuat jurnal ini ya, dalam membuat jurnal ini. Jurnal ini nanti pada saat praktikum, pada saat praktek apa namanya, setelah jadi tinggal di praktikum, tinggal di praktikum ya. Tapi karena kondisinya sekarang itu belum bisa praktek ya, ke jurnal dulu ya. Jadi nanti untuk pembelajaran DDK ini nanti ada materi resep-resep untuk nanti sediaan. Ini sediaannya bentuk sediaan serbuk ya. Jadi ini bentuk sediaan serbuk. Nanti akan coba ditampilkan contoh sediaan serbuk ya. Contoh sediaan serbuk. Jadi nanti pada saat mungkin nanti di rumah begini ya. Nanti kalian banyak menulis jurnal di rumah ya. Kalaupun nanti ada kesempatan untuk bisa ke sekolah, jurnal yang kalian sudah buat tinggal di praktek ya. Ya mungkin saja nanti kalau ada kesempatan bisa ketemu di semester ini atau ada 2 atau 3 kali ya, berarti 1 kali ini biasa yang cuma 1 kali praktek, 1 kali sediaan bisa sampai 2 atau 3 sediaannya karena jurnalnya itu sudah selesai. Oke, Bapak mau tanya, kalau untuk jurnalnya sudah ada, jurnalnya sudah, maksudnya sudah pernah dibikin sama kalian? Jurnalnya sudah pernah dibikin? Sudah. Sudah, Pak. Itu jurnalnya ada berapa? Ada 1 atau 2? Baru satu. Baru satu. Baru satu, Pak. Baru satu, Pak. Oh, baru 1 ya. Kalau itu jurnalnya disampul warna putih atau warna biru? Ada 2, Pak, kalau buat yang obat dalam, yang putih 2 buku. Oh, berarti baru yang putih ya. Oke. Ini apa? Tolong sebelum di ini apa namanya? Bagi kalian yang ini absensi ya, jadi anggap aja ini absensi di apa namanya di Meet. Tolong yang sudah mengerti yang Bapak sampai maksudnya apa yang Bapak review barusan yang sudah mengerti ya, tolong ditulis di chat ya, apa namanya nama dan kelas, misalkan tadi Arya 10 FI 1 mengerti ya, lanjut terus aja di chatnya ya, silakan segera isi chatnya ya, nama, kelas, dan tuliskan mengerti. Kalau bingung ya tulis bingung apa-apa ya, sok silakan terus di chat ada ini absen limit ya, jadi nanti tahu siapa yang hadir di sini. Oke, silakan langsung saja di chat nama, kelas, sama penjelasan keterangan mengerti atau bingung atau gimana. Silakan. Jadi nanti selain ada di itunya, Bapak ingin ada di cetak seperti ini. Oke, Belinda, oke, cukup jelas. Nisa, itu ya nama, kelas, sama keterangan ya. Nama, kelas, sama keterangan. Oke, cukup mengerti. Oke, jadi Bapak biar tahu sampai mana mengertinya. Oke, yang lainnya silakan. Nih sambil ini ya, jadi Bapak
tidak hanya apa namanya seolah Bapak tidak sendiri di email, tapi ada apa feedback dari kalian dengan cara apa ya? Salah satunya adalah dengan cara menuliskan di chat ya, menuliskan di chat. Oke, Optadera apa itunya apa namanya keterangannya apa? Belum ditulis. Begitu. Kalau belum mengerti ya nggak apa-apa, belum mengerti ya. Nesta Azmi apa itu keterangannya Nesta, kemudian Listi Latifa apa keterangannya ya. Oke, Ardiansa mengerti, oke, Lingga cukup mengerti. Naswa apa keterangannya? Naswa sama kelas, tulis Naswa. Naswa sama kelas ya. Oke, aman mengerti, oke, Ayo oke mengerti, Permadi oke, Ega oke, Triwulan oke, Elisa oke, Dita oke, Linda oke, Aprila oke, Kaisa oke, Ajara oke, Kori oke, Amalia oke, Shirley oke, Putri oke, Naswa oke, Naila oke, Rana oke, Salma oke, Windy oke, Siva oke, Anissa oke, Susi oke, Arya oke, Cica oke, Milani oke, Wina oke, Adinda oke, Fitri oke, Nasa oke, Renata oke, Siva oke, Salsa oke, Widya oke, Suci oke, Alif oke, Sophia oke, Gilang oke, Linda oke, Natasha oke, Nesta oke, Fauzi. Fauzi apa ini keterangannya? Tuliskan Fauzi. Apakah mengerti, cukup atau kurang atau apa? Fauzi silakan. Listi oke, Asep oke, Paris oke, Anissa oke, Aditya oke, Jahra oke, Sila oke, Nisa oke, Fauzi oke, Okta oke, Alia oke. Oke ya, nanti ini ada rekamannya. Oke, sebelum jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti dalam untuk pertemuan selanjutnya nanti di sini ya nanti di sini akan ada apa namanya perubahannya ya. Untuk nama obatnya mungkin bahan yang lain. Kemudian nanti di sini tidak ada pull-up tapi nanti ada DTD ya. Jadi ada non DTD, ada DTD. Nanti juga di sini ada bisa saja dua kali dua DDY, satu DDY atau tiga DDY ya. Jadi ini untuk resep serbunan. Dan juga nanti di bahannya tidak hanya paracetamol, tapi ada bahan yang mempunyai kekhasan sendiri. Nanti akan dibahas di dalam pertemuan selanjutnya. Ya, jadi mudah-mudahan itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Oke, sebelum Bapak tutup untuk besok, nanti untuk apa namanya untuk PR ya, untuk PR minggu depan. Nah, ini PR ya. PR untuk minggu depan ya, Kamis depan ya, Kamis depan ini ya. Kalian nanti coba apa namanya ini resepnya. Silakan mau dipoto boleh, mau ditulis juga boleh ya. Mau ditulis juga boleh. Nanti tolong kerjakan yang ininya ya.
keterangan ini nanti tolong ditulis ya. Jadi ini nanti dikerjakan di jurnal boleh, mau di buku tulis juga boleh ya. Nanti tulis di sini. Nanti untuk pembuatannya gini, untuk zat aktif ya pembuatannya yang pertama kalian masukkan adalah untuk zat aktif yang jumlahnya kecil. Untuk zat aktifnya yang besar setelah yang kedua. Ya, jadi nanti kalian bandingkan antara ibuprofen dan paracetamol, ini kan zat aktif mana yang jumlahnya yang kecil atau mana yang besar ya. Jadi yang kecil itu yang dimasukkan dahuluan, baru yang besar ya. Ya ini tolong dipotokkan, nanti tinggal dikerjakan di jurnal untuk minggu depan dikumpulkannya minggu depannya. Oke, sebelum Bapak tutup ada waktu 5 menit, mungkin Bu Mega silakan untuk untuk disampaikan untuk kegiatan besok ya hari Jumat. Silakan Bu Mega. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi mengerti ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dadang? Nah, untuk besok kita akan melakukan kuis ya, yang tadi yang dipelajari dengan Pak Dadang ya. Jadi sebelum besok memulai kegiatan belajar, kita akan kuis dulu selama 30 menit ya, sebelum istirahat sholat dan makan. Ya, begitu. Terus setelah itu kita akan mengerjakan jurnal. Kemarin kan baru satu ya jurnalnya ya. Ada yang belum mau Iya, Bu. Ada yang belum mau Iya, Bu. Sudah semua. Ya, Sudah, Bu. besok kita ya yang sudah ya, terima kasih. Nah, untuk besok kita akan mengerjakan jurnal ya. Seperti itu. Jadi ada 2 agenda ya, kuis dan mengerjakan jurnal ya. Oh ya, untuk besok juga mungkin akan saya review sebentar. Kalau misalkan masih ada yang belum paham sebelum kuis ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas untuk informasi besok ya. Jadi besok ada kuis dan ada selanjutnya ya untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke, sebelum ditutup silakan KM-nya ya, KM-nya untuk menutup pembelajaran hari tadi kan di awal berdoa sebelum pelajaran. Silakan setelah selesai ditutup lagi. Silakan sama siapa boleh silakan. Sama KM-nya boleh, silakan. Yuk berdoa dulu siapa? Karena ini KM-nya siapa? Fauzi dan siapa? Maaf, izin bertanya. Kalau yang jurnal yang dari Bapak Dadang, itu buat Kamis depan atau untuk besok? Yang ini untuk Kamis depan ya, Kamis depan lah, sebentar lah ini. Baik Pak, terima kasih. Oke, silakan berdoa sama KM-nya silakan. Ya, silakan. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran ini telah selesai. Sebelum menutupnya, marilah kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Baca dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih ya sudah memimpin doanya.
Baik, alhamdulillah, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan bisa bermanfaat. Bapak dan Bu Mega ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, sama-sama.